Hai ayahku, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading lagi, tapi kita belum tahu. Mystery reading itu kita belum tahu apa temanya, nanti dibiarkan mengalir apa kata kartu yang bertebaran. Maaf, aku kehabisan lilin, jadi pakai lilin cadangan. Belum sempat bikin, lagi sibuk kalau siang ai. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Malam ini aromaterapinya Seven Chakra ya, untuk meng-cleansing energi-energi yang ada di dalam diri kita. Karena setiap manusia atau setiap makhluk memiliki Seven Chakra di dalam dirinya yang kadang-kadang bisa saja tidak balance atau lagi bad energinya, bad vibe ya. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu, I love you all, I love you sekepon. Aku disclaimer dikit supaya nggak gagal paham ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Selalu bercerita tentang kamu dan dia, jadi hasilnya juga bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau energi dia. Jadi kalau memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan di resonate kan ya, karena belum tentu setiap hari readingan aku cocok untuk setiap orangnya. Bisa jadi hari ini cocok buat kamu, besok mungkin tidak, seperti itu. Jadi harus bijak dengan menelaah readingan aku yang mungkin saja menangkap energi banyak orang. Gitu ya, Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk-produk spiritual juga yang udah aku ritualin, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di bawahnya untuk readingan. Jangan ketukar ya, kadang-kadang HP yang toko suka kepegang sama admin. Oke, kita lanjut ke readingan. Jangan lama-lama. Konektor antara kamu sama dia magician. Hubungan yang pelik, hubungan yang penuh intrik atau bahkan trik strategi. Jadi kayak harus siap siaga, harus punya cara, harus punya ini, punya itu hanya untuk bisa menarik perhatian salah satunya. Ya, kalau dibiarkan alami kayak rasanya sulit. Jadi masih ada sesuatu yang diberikan mungkin atau dipertahankan mungkin ya, atau dengan strategi-strategi lain supaya hubungan ini tetap bertahan. Oke, energi dia sini ada The Moon. Lagi banyak curhat nih dia, nggak tahu ya, curhat ke teman mungkin, atau curhat ke diri sendiri, atau curhat ke bulan, atau sekedar ya lagi banyak berkeluh kesah, nggak tahu entah tentang perasaan ataupun tentang kehidupan. Kemudian ada King of Wands. Aku lihat di sini lagi mengamati situasi atau mengamati seseorang untuk bisa melakukan sesuatu action atau tindakan. Ada ketertarikan yang besar yang dia rasakan terhadap seseorang di sini. Apakah itu kamu? Karena ini masih energi dia ya. Kemudian ada Seven of Swords. Ada energi pingin maju. Ada energi pingin perang, atau kayak melakukan satu action atau satu tindakan dari satu pemikiran atau dari satu tatapan yang sudah dia lakukan atau pengamatan.
Silau kartunya ya. Oke, kemudian energi kalian di sini ada temperance, ada kestabilan, ada balancing yang sekarang ini sedang kalian jalanin atau kalian nikmatin. Hati-hati jangan boros-boros. Di sini ada gambaran punya potensi ketertarikan untuk memboros-boroskan sejumlah uang untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang cuman remeh-temeh ya. Penting nggak penting. Kemudian sini ada the chariot ya, ada satu pertimbangan, ada dua arah yang sedang kalian ingin tuju nih. Aku nggak tahu ya, ada pergerakan cepat yang ingin kamu lakukan tapi kamu masih bimbang untuk mengambil keputusan ke sini atau ke sininya. Itu. Bahkan di sini juga beberapa di antara kalian ada perubahan drastis sih yang akan terjadi dalam diri kalian, atau bahkan sudah kalian rasakan itu perubahan drastis ini entah secara tiba-tiba atau memang sudah kalian rencanakan jauh-jauh hari. Kemudian ada High Priestess tuh kan, lagi-lagi tentang kestabilan atau balancing. Banyak pemahaman-pemahaman yang mulai kalian dapatkan. Entah kalian dapatkan secara otodidak atau kalian dapatkan dari satu kejadian yang menimpa diri kalian, atau melihat kejadian-kejadian dari orang sehingga kalian banyak berkaca atau bercermin kepada diri sendiri. Spiritual awakening dalam diri kalian besar sekali. Ya, untuk kubu halus spiritualnya hati-hati karena di sini baru mulai dicoba, mungkin akan dihadapi dengan situasi ambiar-ambiaran. Untuk di kubu kepo aku lihat sudah ada peningkatan semakin bagus ke depannya. Kubu kajol lihat aja mau di mana posisi kalian karena kalian belum jelas aku lihat. Karena kadang-kadang kayak masih terikat-ikat, terbelit-belit dengan situasi tersebut, tapi juga ada satu sisi ingin melepaskan. Jadi yang nggak jelas lah, menggantung. Tapi nanti kalian masuk kok ke fase itu semuanya ya. Oke, kita lihat apa yang sedang terjadi atau sudah terjadi antara kamu dan dia. Oke, di sini ada home, kemudian ada cycle, kemudian ada komitmen. Kemudian ada passion, kemudian ada illusion. Bottom of the deck-nya di sini ada communication. Kemarin juga ada telepon, hari ini ada telepon lagi ya. Text, call, unblock, reach out. Nih hubungannya ada komunikasi yang akan terjalin kembali. Sama kemarin juga gitu. Mungkin akan ada yang membuka blokiran, unblock ya. Kemudian ada yang menghubungi atau ya mencoba kasih kode-kode di sini. Oke, di sini ada home ya. Apakah memang ini hubungan ada hubungan yang bisa dikatakan mungkin kamu sama dia memang sudah berumah tangga atau sudah tinggal di satu atap yang sama ya, atau memang sudah punya keluarga masing-masing juga bisa ya. Ini juga ada simbol segitiga, mungkin ada beberapa juga yang hubungannya third party. Ada yang mungkin saja sudah memilih untuk moving house atau pisah rumah juga bisa antara kamu dan dia. Seperti itu. Tapi hubungannya juga lumayan comfortable, artinya nyaman satu sama lain, terkoneksi satu sama lain. Cycle, di sini ada karmic cycle, ada ending, past pattern, ada hubungan yang circle-nya belum putus ya, mungkin akan deja vu lagi, akan berkutat-kutat dengan energi itu lagi, akan dicoba lagi oleh semesta untuk terkoneksi kembali. Karena cycle-nya belum lepas, even di sini ada pemikiran-pemikiran yang mondar-mandir. Katakanlah kayak kalian sama-sama masih terkoneksi, entah ini secara batin ataupun secara pikiran. Ketika kamu mikirin dia, dia juga mikirin kamu. Ketika kamu lagi sedih, dia juga sedih mikirin kamu. Jadi ketika ada koneksi-koneksi, kamu lagi tiba-tiba teringat sama dia, maka itu mungkin dia sedang memikirkan kamu. Atau ketika kamu yang sedang memikirkan dia, ya sebaliknya juga dia merasakan hal tersebut. Kemudian ada komitmen, ada proposal, marriage, higher level of commitment. Ini ada hubungan yang sudah berkomitmen. Mungkin agak sedikit ada uji coba, atau ini adalah tentang kalian ingin merencanakan atau pernah merencanakan tentang satu komitmen atau tentang pernikahan, atau bahkan ada yang sudah di posisi lamar-lamaran, prewed, tapi mungkin saja nggak jadi, gagal atau batal. Kemudian ada passion, desire, head, attraction, chemistry. Chemistry satu sama lain masih kuat, tapi lebih kuat lagi kepada memori-memori tentang passion, desire-nya kalian atau gairah yang pernah terjadi satu sama lain, atau attraction lainnya. Ya, masih merindukan hal-hal yang pernah terjadi tapi di sisi indahnya. Illusion,
Everything is not a sim atau secret. Ada hubungan yang dirahasiakan, dan di sini juga ada hubungan yang sesuatu itu terlihat tapi sepertinya bukan itu yang terlihat, samar. Ya, mungkin kamu melihat dia adalah sosok yang baik, tapi ternyata dia nggak baik. Atau kamu ngerasa mungkin dia bukan orang yang baik, ternyata justru sebaliknya dia baik. Jadi apa yang terlihat sebenarnya bukan itu yang ditampilkan, atau bukan itulah yang sebenarnya kamu lihat. Masih ada lagi lapisan-lapisan yang menjadi rahasia dari salah satu pihak di sini. Oke, kita lanjut ke tarot. Oke, di sini ada Death, Scorpio. Kemudian di sini ada Hermit, Virgo. Apa ini? Kalian balas-balasan ya? Kemudian ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kemudian di sini ada Ten of Cup. Gini ya, sorry, Nine of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Oh ya, aku mau nanya kalian yang di Kepri gimana? Batam, Tanjung Pinang terutama. Kemarin aku dengar ada badai ya. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik aja ya di sana. Keluarga aku baik-baik juga kok. Oke, kemudian sini ada Justice, Libra. Gimana ini hubungan kalian? Maju kena, mundur kena, buah si malakama atau pedang bermata dua. Dilawan, efeknya besar. Nggak dilawan, mandek di hati. Ya, mau menanyakan, takut tersinggung, nggak ditanyakan, kesal sendiri. Itu, ya. Hubungan yang sering on off selalu saja terjadi, padahal sudah tahu. Mungkin dia sering menyakiti kamu, atau dia sering memanfaatkan kamu, ya, atau dia seenak udelnya, katakanlah seperti itu. Tapi kayak nggak bisa menolak, tapi kayak nggak bisa melepaskan, nggak tahu ini tentang pesonanya kah, atau hal-hal lain yang menurut kamu itu adalah daya tarik yang memang kamu butuhkan, atau sangat kamu inginkan, atau bahkan itulah yang selama ini membuat kalian satu sama lain saling ketergantungan. Apapun itu tentang chemistry kalian ataupun ketertarikan secara fisik atau secara seksual chemistry-nya. Ini hubungan yang penuh dengan pembelajaran, hubungan yang bisa dikatakan masih butuh pencerahan. Hubungan yang bukan main-main tapi juga main-main. Itu kan makanya aku bilang ini hubungan si malakama. Dibilang hubungannya main-main tapi perasaannya benar gitu. Dibilang hubungannya benar tapi kayak main-main. Ya, jadi nggak ada kejelasan, masih ngeblur hubungan kalian. Ada dualitas-dualitas yang selalu dipaksakan. Salah satu pihak selalu memaksakan kehendaknya. Entah ini kehendak yang tadi mungkin saja bisa jadi disebut dengan pemanfaatan atau pemaksaan-pemaksaan dari sisi lainnya, ya. Hubungan yang dilandaskan atau diawali dengan ketertarikan secara fisik juga kuat. Akhirnya pondasi hubungan ini memang tidak kuat. Sekalipun hubungan ini kayak Nine of Cup, nyaman banget, damai banget, tenang banget. Kalau lagi berdua udah deh kayak yang lain tuh lagi nyewa bumi, seolah-olah bumi itu milik kalian berdua. Ya, yang lain udah nyewa dulu, ngekos dulu, kalau nggak hengkang dulu, udah minggir gitu kan. Cuman nggak bisa dipungkirin, cepat atau lambat ya kamu ngerasa sebenarnya hubungan ini memang harus diakhiri. Ada final decision yang harus dilakukan dalam hubungan ini. Kalau tidak, ini akan terus-menerus seperti duri yang ada di dalam daging, menyakiti diri kamu sendiri atau bahkan menyakiti diri dia.
Ya, ada yang mungkin saja tidak bertengkar, tidak merasa hubungan ini ada perdebatan atau konflik besar, tapi mungkin sama-sama mulai ada pendewasaan yang terjadi, satu sama lain mulai melakukan yang namanya kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mungkin mulai bijak ya. Dalam artian kayak kita kayaknya udah makin tua nih, kita kayaknya udah makin kesini kok gini-gini aja, apakah kita mundur teratur nih? Tapi nyatanya dengan konsep yang sudah kalian sepakati, ujung-ujungnya nggak bisa balik lagi. Pura-pura bertanya ya, pura-pura tanya kabar, tapi ujung-ujung nanti ketemuan lagi yuk, komunikasi lagi, akhirnya terulang lagi gitu. Ada kesadaran tapi kadang-kadang masih berlawanan antara pikiran dengan perasaan, apalagi dengan tindakan atau actionnya. Itu yang terjadi antara kamu sama dia. Pikiran kalian masih terkoneksi satu sama lain, ya. Iya apa enggak? Apa enggak? Iya apa iya? Kok panas ya? Sebentar, ay. Bali lagi panas banget, minta ampun. Ampun-ampunan deh. Oke, di sini ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Wow, ada Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Tuh kan, kalian itu dua jadi satu. Satu sekarang membelah jadi dua. Memamah biak kalian. Kemudian di sini ada Page of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada The Fool, Stupid Thing. Ih, banyak banget, nggak jadi. Masukin lagi. Mak jatuh kartunya. Kemudian di sini ada The World, tuh kan, circle-nya masih ada. Gimana ini kalian yang mencoba untuk move on? Gagal lagi, galon. Oke, kita cek dulu energi kalian secara keseluruhan. Ace of Pentacles. Ini tentang peluang. Ya, kadang-kadang mulut bisa berkata bahwa enggak Mi, dia udah ngeselin banget, aku nggak mau terima dia lagi, aku nggak mau gini lagi. Tapi nggak bisa dipungkirin, kadang-kadang pikiran kamu masih lari ke dia, masih memikirkan dia. Bohong kalau kamu bilang tidak. Bahkan kadang-kadang dengan melihat tarot aja pun hanya sekedar ingin tahu tentang kabar dia, walaupun segelintir, walaupun seupil seperti itu, walaupun nyempil di pikiran kalian, ya. Kayak ada sesuatu yang masih diafirmasikan, dilemparkan, walaupun itu tidak disengaja, tapi alam bawah sadar di sini masih kepikiran. Even walaupun kamu berkata tidak mau, tapi ketika nanti misalnya ada momentum dia datang mencoba untuk menawarkan, entah ini persahabatan, pertemanan, atau satu hubungan yang seperti sebelumnya, ada perasaan yang mungkin saja tidak akan menolak. Tapi di sini memang banyak yang sedang terjadi pertentangan batin antara nanti aku tolak, tapi kadang-kadang nggak bisa nolak, nggak bisa, sulit banget. Yuk kita lanjut. Yang aku lihat di sini pikiran kalian itu satu sama lain masih terkoneksi kuat, ya. Kadang-kadang apa yang sedang dia pikirkan tentang diri kamu, kangen, rindu, atau lamunan-lamunan lainnya, ya, kamu juga terkoneksi, ya, karena ini dua, ya. Ada koneksi ketika kamu lagi ingat sama dia, dia ingat sama kamu. Celeger kayak kesambar petir, jeduk, ceder jantungnya. Kenapa ya kok aku tiba-tiba ingat dia? Karena ini ada sesuatu yang naik ke langit mungkin dari pemikiran kamu. Mungkin saja memang karena ikatan pikiran kalian atau ikatan batin kalian masih kuat, jadi ya gampang sekali untuk terkoneksi dimensinya, ya, atau frekuensinya atau vibrasinya.
Di sini ada Two of Cup. Mungkin kamu sama dia memang belum tuntas, karena mungkin masih ada hal-hal atau sisa-sisa yang harus kalian selesaikan dari satu hubungan yang masih menggantung, atau masih ada unfinished business antara kamu sama dia. Sekuat apapun dia mencoba menolak, memikirkan kamu, melamunkan kamu, gak bisa. Begitu juga kamu sebaliknya, ketika kamu mencoba melepaskan itu pun sepertinya sulit-sulit, gampang-gampang sulit gitu. Walaupun kadang kamu suka ngoceh sendiri mungkin, enggak, aku nggak boleh mikir dia lagi, udah. Tapi nanti ada sekelibatan, tiba-tiba teringat lagi sama dia. So di sini yang aku lihat sih ya nggak bisa dipungkirin. Ya, yang bilang aku udah kesel nih, aku udah habis-habisan sama dia, iya, tapi pemikiran itu masih kuat. Entah ini pemikiran secara positif ataupun negatif, tapi masih bisa dikatakan pemikiran ini secara positif. Ya, even di sini kalau aku lihat sebenarnya ada kesadaran sih dalam diri dia, ya ada penyesalan juga dengan apa yang terjadi antara kamu sama dia. Bahkan kadang-kadang sebenarnya terlontar di dalam pikirannya untuk meminta maaf, atau bahkan ya untuk menyampaikan pernyataan menyesal dalam diri dia. Cuman memang ya kalian tuh lagi berhadapan atau berdealing dengan seseorang yang innocent ya, nanti kena komplain lagi, aku sebutnya innocent. Jangankan bilang innocent, antara RL aja aku suka salah-salah. Kalimat yang lain kalian juga tahu kebelit-belit. Jadi kalau cuman gara-gara satu huruf janganlah dikoreksi-koreksi. Kita nggak lagi belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kok ya. Yang penting kalian tahu maksud aku. Ya. Cuman ya itu, dia di sini kalau aku lihat sih belaga bego. Ya, innocent banget, atau ya berwajah merasa tidak bersalah, atau memang dia itu selama ini playing victim. Bisa menutupi, bisa berpura-pura, sekalipun dia rindu sama kamu mungkin dia tahan aja. Sekalipun dia ingin bertemu sama kamu dia tahan saja, dia kurung perasaannya di sini untuk misalnya jaga gengsi atau menjaga ego dia itu. Dan di sini ada kartu The World ya, circle kalian tuh masih sama. Mau kamu lari ke ujung-ujung dunia manapun, ujung berung, ujung pandang, mau ke kutub selatan, kutub utara, kutub mana aja ya, ujung-ujungnya kalian tetap satu, masih kayak dalam satu wadah, baik itu secara pemikiran ataupun tindakan-tindakan lainnya. Percaya nggak percaya, kalian tahu nggak, banyak di sini kalau aku lihat energi, misalnya kalau kalian yang bukan LDR ya, karena aku nggak nyebut lagi LDR atau apapun hubungannya di sini karena banyak sekali virtual RDL-nya pun masih ada. Misalnya kamu lagi pergi ke satu tempat, kita ambil gambaran Indomaret deh gitu ya. Tadi kamu belanja nih ke Indomaret, ketika kamu keluar dia masuk ke situ. Ada selibatan-selibatan yang tidak tersadarkan atau memang tidak terperhatikan ya. Atau mungkin tadi kamu baru keluar dari ATM ini, tiba-tiba dia yang masuk. Jadi ada selibatan-selibatan yang selalu terjadi sebenarnya di antara kalian untuk yang hubungannya tidak LDR, tapi kalian tidak sadari karena tadi masih ada kontak batin atau apapun juga sebutannya. Atau misalnya kamu lagi makan di satu tempat, tiba-tiba kamu teringat tentang lagu atau apa ya yang pernah kalian lewatin waktu itulah gitu. Bahkan di sini mungkin ada lagu-lagu yang nostalgia, entah sekedar cuman buka TikTok mungkin atau buka IG mungkin ada lagu, akhirnya kamu, oh ini dulu waktu lagu aku sama dia nih, atau membawa kepada satu deja vu di mana ketika waktu itu bersama dia. Itu Oi, main buka-buka kartu aja, judulnya apa? Apa ya? Yang kamu pikirkan tentang dia dan lamunkan tentang dia, dia pun merasakan hal yang sama. Karena aku lihat di sini koneksi ikatan, nggak tahu ikatan spiritual atau ikatan batin kalian terus terang masih kuat sih. Jadi kayak banyak yang denial sekalipun bilang benci begini begitu, tapi ketika ada momentum, misalnya permintaan maaf ya atau kesadaran lainnya, pasti tetap salah satunya membuka atau mengikhlaskan atau bahkan menerima kembali dengan lapang dada. Kalau yang masih ngotot tidak merasa di situ, ya aku rasa mungkin ini readingannya bukan buat kamu ya. Oke, kita lihat ya. Apa sih yang masih menjadi lamunan dan pikiran satu sama lain atau dialah terhadap kamu?
Oke, di sini ada Wheel of Fortune. Kemudian di sini ada Two of Wands. Nih, tengok, lihat, dua nempel jadi satu, tuh. Ya, even peletakan kartu aja pun juga bisa menggambarkan apa yang tersirat di antara kamu dan dia. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Banyak. Banyak. Kemudian di sini ada The Tower. Keluar dua. Kemudian di sini ada Three of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Ini aku taruh di bawah aja. Ya, yang dia masih pikirkan atau lamunkan tentang diri kamu adalah betapa dia beruntungnya, betapa beruntungnya dia, ya, pernah bertemu dengan kamu, ya, atau memang dia tahu banget kalau kamu adalah seseorang yang bisa membawakan atau bisa membawa keberuntungan kepada dia. Kamu jackpotnya dia nih. Atau tentang keberuntungan lain. Beruntung itu tidak harus tentang uang, ya, tidak harus tentang cuan. Kadang dia beruntung bertemu sama kamu, mungkin ketika bersama kamu hidupnya berubah jauh lebih baik, lebih teratur, terarah, atau bahkan banyak sekali perhatian-perhatian kecil yang kamu berikan kepada dia. Kemudian yang jadi lamunan dia adalah ketika mungkin saja, ya, ada dua pemikiran yang harus kalian satukan. Walaupun dulu terkesan, dulu terlihat seolah-olah itu berlawanan, dulu itu seolah-olah pertengkaran, tapi jauh di lubuk hati dia ternyata perdebatan itu ada artinya, ada maknanya yang mungkin saat itu tidak dia pahamin dan baru dia pahamin belakangan ini. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti itu. Yang dia lamunkan juga tentang kamu, atau dia pikirkan tentang kamu adalah pertemuan. Ini dua kartu tentang pertemuan. Union, ya, renewal, ini pertemuan, bertanya kabar. Yang itu menjadi apa ya? Menjadi salah satu pemikiran dalam diri dia bahwa kapan ya kira-kira punya kesempatan bertemu. Walaupun kalau dari sisi kamu mungkin bertemu ada sesuatu yang harus kamu tuntut sama dia. Entah ini tuntutan tanggung jawab, hutang piutang, atau tuntutan-tuntutan lainnya. Ya, karena pemikiran kalian di sini kalau aku lihat saling terkoneksi, cuman kadang-kadang terkoneksinya juga beda-beda. Yang satu terkoneksi pingin cinta-cintaan, yang satu terkoneksi pingin validasi. Karena memang dalam hubungan kalian kan unfinished business-nya kuat nih, validasinya belum tuntas kalau aku lihat. Ya, yang dia lamunkan tentang diri kamu juga di sini adalah ketika berpisah sama kamu atau sedang tidak bersama kamu, dia merasakan kesepian yang sama, dia merasakan kehampaan yang sama. Artinya sebenarnya antara rela nggak rela, ikhlas nggak ikhlas, siap nggak siap, belum siap sebenarnya kemarin berdebat sama kamu atau bahkan berpisah atau bahkan mengghosting diri kamu. Ketika jauh dari kamu sebenarnya di sini dia merasakan hampa, kesepian. So, ketika kamu juga sedang merasakan kehampaan tersebut, ya dia juga merasakan hal yang sama. Itu ya. Kemudian lamunan pikiran dia juga tentang kamu, apa yang menjadi kesamaan adalah tentang tanggung jawab. Pertemuan tanggung jawab. Mungkin dari sisi kamu ingin bertemu tentang harus bertanggung jawab. Apa yang menjadi, apa sih janji kamu, hutang kamu, PHP kamu yang belum tuntas, itu harus dia selesaikan. Tapi dari satu sisi sebenarnya juga dari diri dia ingin melakukan pertemuan sama kamu, ya. Bisa jadi mungkin ingin bertemu tapi agak terhambat karena tadi sekalipun dia memaksakan diri ingin bertemu sama kamu, tadi ada tuntutan yang nggak bisa dia berikan. Artinya dia masih menginginkan hubungan ini berjalan tapi legowo, tapi jangan ada tuntutan-tuntutan apapun.
Apalagi kalau tuntutan uang ya, atau tuntutan tanggung jawab tentang sebuah atau suatu komitmen. Itu sih lamunan dia. Yang jelas sih lamunan dia kalau aku lihat di sini memang ada sesuatu yang harus dibicarakan. Karena memang dia ngerasa ada yang belum tuntas. Paling besar juga sama-sama merasakan kehampaan atau hambar. Walaupun mungkin kalian sama-sama punya pasangan, ataupun sekarang ada yang sudah move on dengan pasangan baru, tapi mungkin di lubuk hati kamu yang terdalam, kamu ngerasa bahwa kok sama yang baru ini beda ya sama yang satu itu. Ya nggak tahu ini udah mantan kamu yang keberapa kali, tapi nggak bisa dipungkirin pikiran kamu lagi-lagi ke dia lagi, ke dia lagi. Karena dia juga lagi mikirin kamu seperti itu. Ya. Oke, kita cek perasaan dari tema ini apa. Oke, Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 3, 3, 3, 2, 2, 2. Ya. Kemudian di sini ada Ten of Swords. Kemudian ada Seven of Pentacles. Perasaannya sayang tapi nggak ada pergerakan di readingan ini ya. Kemudian ada Four of Cups. Itu dia. Perasaannya masih punya ketertarikan, masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan cinta yang dia pendam terhadap diri kamu. Ini Virgo, Taurus, Capricorn, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, cuman kayak ya sudah, perasaan yang ada itu mungkin lebih bagus dia pendam sendiri. Karena tidak ada kesiapan sih dalam diri dia untuk menepati janji atau menepati apa yang harus menjadi tanggung jawab dia. Perasaan dia ke kalian ngambang di sini. Walaupun masih bisa dikatakan perasaannya stabil. Mungkin stabil dalam artian ketika kalian masih baik-baik saja ya. Ketika berkonflik ada si euforia di mana dia mungkin marah, kesal, atau bahkan memang pingin seneng-seneng aja, merasa bebas, terlepas dari diri kamu. Tapi ada satu fluktuasi atau penurunan yang landai, dan ini kembali lagi ke titik di mana pernah kalian lagi baik-baik saja. Nah, pikiran dia lagi di posisi seperti itu, stabil. Makanya di sini tadi juga ada illusion. Illusion ini menggiring kepada dia, kadang-kadang dia masih suka membayangkan berada di momentum tersebut. Ya, mungkin ketika kalian lagi duduk santai, lihat bulan, ngobrol, atau cuman sekedar lagi makan gorengan, atau apapun yang sedang kalian bicarakan kala itu. Jadi perasaannya kembali ke momen itu. Kemudian di sini ada Ten of Swords, perasaannya bisa dikatakan ada penyesalan dalam diri dia, pernah menyakiti perasaan kamu, pernah membuat kamu terluka, atau pernah membuat kamu berdarah-darah, atau menangis tapi tak berdarah. Ya, kemudian di sini ada Seven of Pentacles. Perasaannya menunggu dengan sabar. Dalam artian tadi, kenapa aku bilang nggak ada pergerakan? Dia lebih memilih kayak terjadi pertemuan yang random, atau terjadi pertemuan yang tidak disengaja. Ada pengharapan-pengharapan dalam diri dia, sekalipun masih ada perasaan. Mudah-mudahan suatu saat dipertemukan tidak sengaja, supaya itu menjadi titik awal, supaya itu yang menjadi pendorong, supaya terkoneksi kembali atau terjadi kembali komunikasi. Seperti itu. Perasaannya kepada kalian di sini memang terlihat kayak walaupun sayang, tapi dia mencoba untuk flat atau datar aja. Karena tidak mau melakukan tindakan tadi, sehingga kayak diam di tempat. Lebih banyak ngelamun, lebih banyak mikirin kamu. Kadang-kadang ingat sama kamu. Ingatnya kembali lagi ke memori kayak ya entah lagu, entah tempat, ya entah ini itu, apapun juga yang pernah kalian lakukan bersama. Jadi kayak ini orang lebih memilih untuk mengenang itu aja sih, daripada memberanikan diri untuk maju dan bertanggung jawab, atau memberanikan diri untuk digampar sama kalian. Canda ya. Seperti itu, Jadi aku nggak cek lagi tentang tindakan, karena memang di sini udah terlihat nggak ada tindakan. Cuman perasaannya masih bagus. Sekalipun entah dia bersama seseorang atau bersama pasangannya, kamu ada di dalam lubuk hati dia. Jadi mungkin dia punya kabinet banyak, laci-laci banyak, kamu ada tuh di satu tempat situ. Kamu masih spesial di hati dia. Martabak telur kali. Oke, energi dia secara keseluruhan di sini ada Four of Wands, ya, kestabilan, balancing. Saat ini dia lagi mencoba membalancing diri dia, menenangkan diri dia.
hingga pada waktu yang menurut dia tepat. Mungkin di sini baru ada action yang akan dia lakukan. Cuman saat ini dia masih berbenah diri untuk lebih kepada membalancing diri dia atau menstabilkan energi-energi dalam diri dan pikiran dia. Itu dia ai. Woi, apa ini yang jatuh? Kita cek nama zodiak sama angka. Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini ada Aries, kemudian ada Leo, ada Scorpio, kemudian ada Sagittarius, kemudian ada Virgo, kemudian ada Cancer, ada Aquarius. Kita lihat inisial nama ya. Di sini ada N, ada V, ada S, ada A, ada D, M. Disuruh DM tuh. Ada Z, ada Q, ada J, ada H, ada L. Gak tahu maksudnya F. Aku tadi siang makan cakwe. Jalan tuh ke Taman Geria. Mau jalan tadi macet banget di Uluwatu. Terus cari jalan-jalan tikus lewat Taman Geria, jumpa cakwe. Terus aku makan cakwe. Dan kalian harus tahu, atau kalian memang sudah tahu, setiap kali makan gorengan maka aku akan 29, 27, 17, 2 sama 24. Kemudian ada 12, kemudian ada 7, ada 5, ada apa ini dengan 7, restruktur, rebuilding, 7 nempel, triple 7, 1 tambah 1, 7. Ini ada beberapa yang akan rebuilding lagi atau renewal lagi ya. Kemudian ada 25, sekalipun di sini nggak ada action tadi yang terlihat, tapi ada beberapa yang balikan lagi, renewal. Kemudian ada 23, bottom of the deck ada 6. Kita lihat pesan apa buat kalian malam ini. Apa lagi ini? Oke, di sini ada cinta sesaat. One night stand, friend with benefit. Perasaan di mana hanya ingin mencoba bermain dalam kepuasan. Kenikmatan rasa yang hanya dijalankan sesaat tapi menghancurkan menara yang sudah kamu bangun. Panjang nih. Saling mengkritik satu sama lain tidak akan membuat hubungan jauh lebih baik. Justru itu yang menyebabkan ketidakbahagiaan lebih dalam hubungan kalian. Cintai dan terima ketidaksempurnaan pasanganmu dan berusaha berkompromi dengan keadaan itu akan merubah hubungan kalian lebih indah. Permainan. Tertawa adalah terapi terbaik untuk kita bisa melupakan masalah apapun yang sedang kita hadapin. Dan cinta adalah penyembuh terhebat. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.